izin juga untuk memberikan tausiah, dan kebetulan momentum kita hari ini Maulid, Pak. Jadi kita butuh banyak masukan terhadap keteladanan dari Nabi besar kita, Pak, untuk kita semoga menjadi contoh kita dalam berperilaku ataupun apa gitu, Pak. Ya mungkin seperti itu. Terima kasih. Waktu yang tepat seluas-luasnya untuk Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila arwahi ahli silsilatil qadiriyah wa naqsyabandiyah wa jami' ahli turuqi wa khususan ila hadratihi Sultanul Awliya Gausi Samadani Ma'asuna Rahmani Muhyiddin Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Qaddasallahu sirrahu wa sirrina Syekh Qasim Junaidi Al-Baghdadi wa sirrina Syekh Ahmad Khatib Sambas Ibn Abdul Ghaffar wa sirrina Syekh Talha Galisa Bashirun wa sirrina Syekh Abdul Karim Al-Bantan wa sirrina Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad wa sirrina Syekh Ahmad Sahibul Wafa Tajul Arifin wa khususan ila hadrati Syekh Haji Abdul Rahman Hasan bin Haji Hasan bin Haji Karim ولجميع الأولياء والشهداء والأولياء التسعة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وخصوصا إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا ولكافة المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات al-ahya'i minhum wal amwat. Silahkan disebutkan jika ada orang tuanya atau ibu dan bapaknya yang sudah meninggal, sebutkan nama beliau di sini. Khususan ila Wali Ahmad Sutrisno Marzuki bin Haji Marzuki Biswati. Nur Cahya binti Abdullah. Khususan ila Wali khususan Al-Fatihah. A'udzubillahi Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratil mustaqim tanzilal azizir rahim litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun laqad haqqal qawlu ala aktharihim fahum la yu'minun inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ilal adqani fahum muqmamun وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم وهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع ذكر وخشي الرحمن بالغيب
وبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لكم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة يريد الرحمن بدون الله تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير عزيز عليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالأرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم بالفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقهم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين
ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يكسبون ولا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينظرون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يأكلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند مهترون ولا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقا قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم آمين آمين يا الله يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم آمين آمين يا الله يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم أوصل ثواب ما قرأناه من سورة ياسين وما حللنا وما سبحنا وما استغفرنا وما صلينا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هادية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة إلى حضرة حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم وواسع مدخلهم واغفر لنا ولهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على خير خلق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Andri selaku manajemen pusat Toko Amanda. Mudah-mudahan jenengan selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang saya hormati Bapak Eko selaku Kepala Amanda Kota Balikpapan. Mudah-mudahan beliau juga diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang saya hormati pula Ustadz saya, Ustadz Auliur Rahman. Mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Paling nyaring amin. Dan begitu juga para hadirin, karyawan dan karyawati PT Amanda. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Utang-utangnya dilunasi oleh Allah Subhanahu. Cicilannya juga. Amin. Cicilan motor, cicilan rumah. Amin. Sama yang ngomong juga. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana subulas salam wa afhamana bi syariatin nabiyil karim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Marilah kita semua yang hadir di sini memuja dan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, bersyukur karena kita sejatinya para hadirin tidak punya kekuatan, dan semua kekuatan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang sering kita sebutkan, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada daya dan tidak ada upaya, tidak ada daya dan tidak ada kekuatan, kecuali itu semuanya berasal
dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam selalu kita haturkan kepada keharibaan baginda kita, junjungan kita, suri tauladan kita. Tidak lain beliau adalah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini diakui sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita akan bertemu dengan baginda Nabi Muhammad di Telaga Al-Kautsar. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karyawan dan karyawati PT Amanda, ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Betul nggih? Tak kenal maka tak sayang. Bagaimana kita mau sayang kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sedangkan kita tidak pernah mengetahui perangai, akhlaknya, kepribadian dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Izin saya bertanya, apakah ada di antara kita yang hadir di sini pernah mengganjal batu di perutnya karena kelaparan? Halo? Belum. Adakah yang pernah di sini kelaparan dia ganjal batunya, diikatkan di perutnya karena kelaparan? Belum. Insya Allah. Ada? Belum. Masa kamu Bongker. Ini baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah melakukan ini. Saking laparnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengganjal perutnya dengan batu karena kelaparan. Mohon maaf, bukan saya maksud bahwa Nabi Muhammad ini miskin, bukan. Di dalam riwayat beliau mempunyai baju emas, baju baja yang terbuat dari emas. Tapi kita harus mengetahui bagaimana perjuangan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah ini dia, jenderalnya para rasul, Sayyidul Mursalin. Ya Allah ya Rasulullah. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya Nabi, Salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Nabi, salam alaika. Sallallahu wa barik alaihi Lalu para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jelas di antara kita belum ada yang mengganjal perut kita dengan batu karena kelaparan. Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah pernah melakukan itu. Ini satu poin sudah kita dapat. Lalu selanjutnya para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu manusia yang benar-benar care, benar-benar peduli, benar-benar sayang dengan umatnya, hanya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal kita tidak pernah jumpa dengan beliau, kita tidak pernah melihat wajah beliau, tapi kita merasakan didikan-didikan dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para tabi'in, tabi'ut tabi'in sampai saat ini. Ya. Apa salah satu care-nya baginda Nabi Muhammad? Salah satu care-nya, para hadirin, nanti di padang mahsyar saya,
Bapak Andri, Bapak Eko, Ustadz Auliaur Rahman. Amin. Ya. Semua kita ini akan dikumpulkan di padang mahsyar. Amin. Kamu dapat sapat. Ada yang amin tadi Pak, belum selesai tadi ngomongnya. Dikumpulkan di padang mahsyar. Dapat Ya. sapat. Semuanya uryanan. Apa uryanan Pak Ustadz? Uryanan itu telanjang. Dan tidak ada satupun orang yang mempunyai nafsu pada saat itu. Karena apa? Karena mereka sudah memikirkan dirinya masing-masing. Tidak ada yang berpikiran mana istriku, mana bojoku, mana anakku, mana cucuku. Tidak ada sudah yang berpikiran itu. Mereka sudah memikirkan dirinya masing-masing di padang mahsyar. Ya. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bergegas berlari mencari mana umatku, mana umatku, mana umatku. Dicarinya mana umatku. Di padang mahsyar kondisinya matahari sekilan dari kepala kita. Dan itu tergantung amal ibadah kita selama di dunia. Kalau dia di dunia banyak berbuat kejahatan, banyak berbuat kemaksiatan, banyak berbuat keburukan, maka di padang mahsyar akan kelihatan. Kalau semakin dekat matahari di atas kepalanya, maka keringatnya pun akan membanjiri sampai kepalanya. Mudah-mudahan kita terhindar dari yang itu. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nah ini Nabi Muhammad survei keliling mencari mana umatku yang mendapatkan siksaan pada saat itu. Dilihat ternyata banyak umatnya yang kena siksaan pada saat di padang mahsyar. Lalu Nabi Muhammad SAW menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau jatuhkan kepalanya, jidatnya bersujud kepada Allah sampai 3 kali, memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Allah berkata, sal tuqta washfa tushaffa. Wahai Nabi Muhammad, mintalah kepadaku akan kuberi. Washfa tushaffa, mintalah pertolongan kepadaku maka akan kuberi. Lalu Nabi Muhammad SAW menyampaikan kepada Allah, ummati, Allah, ummati, ummati. Itu yang disampaikan Nabi Muhammad. Ya Allah umatku, ya Allah, ya Allah umatku, ya Allah, ya Allah umatku, ya Allah. Maka para hadirin, ditolonglah kita semuanya berkat kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saking sayangnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini bisa berangkat umroh. Amin. Amin. Di makamnya kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Ini salah satu bukti cintanya Nabi Muhammad kepada kita. Maka di dalam sebuah hadis disebutkan, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha ashran. Barang siapa yang bersolawat, mengucap salawat kepadaku, kata Nabi, maka Allah akan memberikan 10 keberkahan buat dia. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya, para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Nih, di padang mahsyar begitu pedulinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Lalu di mana lagi Pak Ustaz?
sayangnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang pernah mati suri nggak di sini, Pak? Pak Rahman pernah mati suri? Kok Pak Rahman? Ustaz Rahman kok ada? Pernah mati suri belum? Oh belum ya. Jangan. Ya, ya. Iya. Mudah-mudahan semuanya masuk surga. Amin. Alhamdulillahirobbilalamin. Ternyata teman-teman, kita ini baru fase ketiga setelah alam roh, kandungan ibu, baru dunia. Ternyata masih ada sekitar 11 tanggal lagi yang perlu kita duduki setelah itu. Setelah dunia, masuk ke alam kubur, ya kan? Masuk ke yaumul hisab, yaumul mizan, sampai di akhir itu adalah surga dan neraka. Ternyata jalan kita masih panjang. Masih banyak jalan yang harus kita lewati. Karena kita masih di dunia ini. Nah ya. Ya kan? Makanya orang kaya mati, ya kan? Orang miskin mati, Bapak Andri gak ada yang berani ngomong kan? Bapak Eko, Ustaz Aulia, banyak yang ngomong. Kalau dia sih banyak mati, banyak yang ngomong mati. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Kayaknya banyak yang gak senang sama aku ini. Tanda itu, tanda. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Tapi beliau orang yang pemaaf, insyaallah. Ya. Jadi perjalanan kita para hadirin dan hadirat masih panjang. Kita masih di 3 fase, yaitu dunia. Masih ada 11 tingkatan lagi yang harus kita lewati. Lalu baginda Nabi besar Muhammad SAW, pada saat beliau menghadapi sakaratul maut, makanya tadi Ustaz tanya, adakah yang pernah mati suri? Ada, ternyata enggak ada. Pada saat beliau menghadapi sakaratul maut, datanglah malaikat Jibril bertanya kepada Ya Rasulullah, kepada Nabi Muhammad SAW, Ya Rasulullah, qad futihat abwabul jannah, sudah dibukakan pintu-pintu surga ya Rasulullah untuk engkau. Nyamannya itu ya Rasulullah, pintu-pintu surga itu sudah dibukakan oleh malaikat Jibril atas izin Allah Subhanahu wa taala. Coba bayangin, pada saat Nabi Muhammad SAW mau menghadap sakaratul maut, nah Jibril mendatangi Rasulullah. Sudah dibukakan pintu surga untuk engkau ya Rasulullah. Apa jawabannya Nabi? Jawabanmu tidak membuat hatiku senang wahai Jibril. Aku bertanya kepadamu, bagaimana keadaan umatku setelah aku meninggal? Kaifa ummati ya Jibril? Kaifa ummati ya Jibril? Kaifa ummati ya Jibril? Bagaimana keadaan umatku wahai Jibril? Yang dipikirkannya pada saat sakaratul maut, kita ini karyawan dan karyawati yang ada di PT Amanda ini dipikirkan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Ini pada saat sakaratul maut loh Pak. Biasanya kalau kita yang meninggal yang dipikirkan, itulah tanah 1 hektar di Sepaku, itulah 2 hektar, itu buat Ustadz Aulia Rahman yang ada di ICI. Senang banget lihat lah. Iya, kalau sudah mau mendekati ajal, padahal kita sibuk dengan hartamu, kebagian warisan dan lain sebagainya. Tapi beda dengan kanjeng besar Nabi Muhammad SAW, yang dipikirkannya adalah umat. Ummati, ummati, umat. Ya Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ini bukti
kasih sayang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita para hadirin. Maka mari sama-sama kita perbanyak membaca sholawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Manusia Mati. bukan Pak. Manusia idolaku, manusia yang ku cinta, Nabiullah Muhammad Maulaya Sholli wa sallim daiman abada ala habibika Allahumma sholli wa sallim. Jadi idola kita itu hanya kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Pak Ustaz? Mau dari mana kita lihat? Mau dilihat dari sisi kecerdasan, baginda Nabi Muhammad yang paling cerdas. Mau dilihat dari kesehatan, Nabi Muhammad yang paling sehat. Selama 63 tahun baginda Nabi baru 2 kali sakitnya. Selama 63 tahun 2 kali sakitnya Nabi ini. Kalau kita sudah berapa kali kontrol, Pak? Ada asam urat, ada diabetes. Paling sehat, kala-kala juga dokter. Ya jelas karena beliau adalah contoh, idola. Ya Allah, ya Rasulullah. Lalu bagaimana Ustaz resepnya supaya seperti baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Salah satunya para hadirin, berhenti makan sebelum Kenyang. berhenti makan sebelum kenyang. Kerja. Iya. Ini salah satu apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Berhenti makan sebelum kenyang. Ada gulai hantam, ada sate hantam, ada soto Makassar hantam, ada soto Banjar hantam. Wah, Masya Allah. Nah, tuh tips yang pertama. Yang kedua bagaimana Pak Ustadz? Sumu tasihu, berpuasalah maka kamu akan sehat. Dan Nabi Muhammad SAW berpuasa Senin dan Kamis. Senin karena kelahirannya baginda Nabi besar Muhammad SAW, beliau berpuasa. Maka stabil sekali kesehatannya baginda Nabi besar Muhammad SAW. Maka para hadirin, tips puasa ini sangat benar-benar jos, benar para hadirin. Coba tes lah. Silahkan diuji coba itu yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau badan kita benar-benar banyak makan, pasti itu lutut sudah mulai kunang-kunang. Kok kunang-kunang lutut ini? Lutut ini kalau bangun pagi, wih, sakit. Tapi kalau kita bisa berpuasa menahan dari sholat subuh sampai asar, sampai maghrib, insya Allah mulai stabil lagi badan kita. Kan sudah ada buktinya, baginda Nabi besar Muhammad SAW, itu buktinya. Kita harus yakin, sumu tasihu, puasalah, ya kan? Berpuasalah maka kamu akan sehat. Dan ini dipakai sama siapa? Dipakai apa itu namanya yang programnya Deddy Corbuzier itu? Fasting. Fastingnya itu saya ngerti, itu puasa artinya. Itu kan diambil dari ajaran agama Islam.
supaya jam berapa kita harus makan, itu kan ada itu. Tapi kalau begitu mendingan puasa sekalian Senin Kamis, insya Allah stabil badan kita. Dan Pak Eko dan Pak Andri pasti senang, nggak ada yang sakit. Gitu gimana? Alhamdulillah. Kalau sehat semuanya karyawan, insya Allah, ya kan? Sama kayak saya Pak, kepala sekolah, kepala madrasah Ibtidaiyah Syifa Balikpapan. Ini kalau satu guru wali kelas nggak masuk, saya pusing Pak. Pusing. Apalagi anak-anak MI itu kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4. Kalau nggak ada gurunya, dia lari-lari di kelas Pak. Ya kalau misalnya aman-aman. Kalau misalnya ada yang kelahi, jatuh kepalanya, luka lah, inilah, bah. Makanya penting itu sehat. Ya kan? Masya Allah. Ini tauladan kita. Ya. Kanjeng besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ini buktinya. Bahkan dijelaskan bahwasanya perut itu adalah sumber penyakit. Perut adalah sumber penyakit. Maka salah satu untuk menetralisir perut itu adalah dengan cara berpuasa. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Ya Rasulullah, ya Habibullah. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kehidupan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah kita lihat dari sisi kesehatan. Dari sisi keluarga, ayo kita kenali baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin, kita perkenalkan bagaimana kehidupan baginda Nabi besar Muhammad SAW dengan istri beliau. Salah satunya adalah Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Izin saya sampaikan. Nabi Muhammad SAW memanggil istri beliau dengan kalimat Humairah. Pak Eko manggil istrinya sayang gitu, beb atau apa Pak? Umi, masya Allah. Loh, kita manggil romantis untuk istri kita dengan niatan mengikuti baginda Nabi besar Muhammad SAW, dapat pahala Pak. Contohnya Nabi Muhammad SAW memanggil istrinya dengan kalimat Humairah, yang mana artinya kemerah-merahan. Masya Allah. Orang boleh Pak. Loh, iya betul. Jangan dipanggil Mama Gembrot. Sudah umur 40-an gendut baru dibilangin gembrot, kan sini gembrot. Ya Allah, bully banget ini kan. Janganlah. Ya. Kita romantis dengan istri kita nih, panggil beb, sayang, umi, Andi. Itu adalah ajaran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pak Ustadz, Rasul itu sering ngajakin ngopi nggak istrinya? Ada kopi. Nah, bukan itu saja. Nabi Muhammad SAW ketika bersama istri beliau Aisyah, disodorkan sama Aisyah, wahai Nabi silahkan minum. Sama istri beliau, ya istriku saya akan minum, tapi mohon maaf silahkan engkau duluan yang minum wahai istriku. Malah balik Nabi menawarkan ke istrinya, padahal Aisyah sudah mengantarkan ini ya gelasnya untuk Nabi, dibalikin. Wahai istriku, engkau dulu yang minum. Akhirnya diambil oleh Aisyah, diambil dan Aisyah minum air tersebut. Setelah itu diletakkan,
diletakkan minuman tersebut, Rasulullah SAW mengambil air yang bekas diminum oleh istri beliau Aisyah. Dicari sama Rasulullah, mana bekas bibirmu wahai Aisyah? Ayo, siapa yang pernah di situ? Siapa yang pernah begitu kepada istrinya? Ini yang belum nikah nanti dipraktekin sama pacarnya, waduh kacau. Astagfirullah. Ini bagi yang sudah halal, yang sudah nikah. Ya. Ini Rasulullah mencari, wahai istriku, di mana bekas bibirmu wahai istriku? Oh, ini ya Rasul. Langsung dipaskan bibirnya Rasul dengan bekas minum dari Aisyah. Ya Allah. Padahal kita tahu beliau adalah jenderalnya para Rasul. Tapi kepada istrinya, kepada Aisyah, kepada Khadijah, sangat lemah lembut, sangat penuh kasih sayang. Pertanyaanku, suami-suami di sini, sudahkah kalian berlemah lembut dan berkasih sayang kepada istri? Jangan-jangan tadi ada yang merajuk gara-gara nggak dibuatin kopi. Ada yang merajuk sama istri tadi. Setelah pulang dari PT Amanda, dari perusahaan ini, datang minta maaf, minta ridhonya, minta ikhlasnya. Wahai istriku, saya minta maaf kalau kata-kata saya menyinggung, kalau misalnya SW saya menyinggung perasaanmu istriku. Saya yakin besoknya kalian para suami akan diberikan rezeki yang penuh barokah. Itu bukti PT Amanda sudah melaksanakan Maulidin Nabi Muhammad SAW kepada keluarga. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Maka sabda Nabi, khairukum li ahlikum. Sebaik-baik di antara kamu adalah yang baik kepada keluarga. Jangan banyak kita mentraktiri teman-teman nongki kita, nongkrong aja sama teman-teman, ketawanya plus. Tapi nggak pernah ngajakin istrinya, anak-anaknya tidak pernah diajakin nongki. Guru aulia kalian begitu. Ada teman kami Ustaz. Ada teman. Iya kan, ini kuwale. Iya. Kawan. On the contrary, kebalik ini Mas. Ya Allah. Astagfirullah. Temannya diajakin nongkrong, dia traktirin, habis sampai 500.000 sama istrinya, Bang. Disembunyiin uangnya, Masya Allah. Istighfar. Istighfar Ustaz. Istighfar. Astagfirullah. Rabbana astagfirullah minal khotoya. Astagfirullah Rabbal baraya. Astagfirullah minal khotoya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Nah ini, Masya Allah, kurang apa lagi? Banyak sebenarnya. Kalau kita mau bahas Nabi Muhammad 24 jam, gak akan selesai para hadirin. Gak apa-apa. Ya, satu lagi para hadirin tentang keluarga. Ustaz, Nabi pernah gak cekcok sama istrinya? Pernah. Nabi pernah cekcok dengan istrinya. Siapa istrinya? Aisyah radhiyallahu anha.
terus. Aisyah pernah cocok dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya. Ketika cocok dan lain sebagainya, marah-marahan dengan berantem gitu ya ceritanya di dalam kitab Ihya. Saya punya referensinya, Pak. Insya Allah punya referensinya. Pernah berantem antara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan Aisyah. Lalu inisiatif baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memanggil sahabat yang bernama Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Dipanggillah Abu Bakar As-Siddiq. Dijadikanlah beliau sebagai penetralisir antara Nabi Muhammad dengan Aisyah. Lalu saat itu Aisyah mengungkapkan perasaannya kepada Abu Bakar Siddiq. Lalu beliau berujar seperti ini, "Wahai Rasul, janganlah engkau berdusta